sehat, cerdas, ceria. Saya Letiana Ipo dengan F112201005, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan membahas tentang membangun komunikasi positif antara guru PAUD dan orang tua murid selama kebijakan belajar dari rumah. A. Mengapa perlu membangun komunikasi positif antara guru PAUD dan orang tua murid? Karena komunikasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid merupakan bentuk relasi dari akuntabilitas sekolah. Pentingnya komunikasi antara orang tua dan guru terutama untuk memastikan anak-anak belajar secara efektif dan mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Pengelolaan pendidikan termasuk di PAUD dalam kondisi pandemi telah mendorong percepatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama kepada pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu didukung dengan panduan yang memungkinkan peserta didik untuk terus terlibat dalam proses pembelajaran sehingga hak anak dalam memperoleh pendidikan dapat dipenuhi. Selanjutnya, B. Elemen penting dalam menjalin komunikasi positif. Dengan demikian diperlukan 3 elemen berikut ini. A. Kejelasan, agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti atau mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Sebaiknya guru 1. Meluangkan waktu beberapa menit untuk mempersiapkan diri. Kedua, berikan waktu dan kesempatan kepada orang tua untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan meminta informasi lebih lanjut. B. Konsistensi. Manusia memiliki kecenderungan untuk membanding-bandingkan pengalamannya, termasuk perlakuan orang tua terhadap dirinya. Konsistensi ini akan meminimalisasi timbulnya prasangka, misalnya guru dinilai tidak adil atau pilih kasih. C. Peduli. Artinya guru terbaik adalah yang mengutamakan hati sehingga apapun yang terjadi direspon oleh guru berdasarkan cinta yang tulus terhadap peserta didik. Dengan demikian, peserta didik pun akan belajar dengan mengoptimalkan potensinya karena anak merasa didukung dan dihargai. Selanjutnya C. Karakteristik atau ciri-ciri komunikasi positif. 1. Pesan yang jelas. Kedua, pesan yang benar. Ketiga, pesan yang lengkap. Keempat, pesan yang tepat. Kelima, keandalan. Keenam, pertimbangan penerima. Ketujuh, kesopanan pengirim. D. Elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Pemilihan kata yang kurang tepat dapat membuat interaksi yang terjadi dengan orang lain menjadi kurang baik karena kata yang sudah terucap tidak dapat ditarik kembali dan pada akhirnya yang tersisa adalah penyesalan. Oleh karena itu sebaiknya hindari A. Konfrontasi. Hindari menggunakan kata-kata yang menimbulkan pertentangan, misalnya menggunakan kata-kata yang menghakimi, memberikan label atau cap negatif seperti kurang berpendidikan, malas, dan lain-lain, baik terdapat orang tua maupun peserta didik. B. Konflik. Terkadang konflik menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Untuk diselesaikan, guru sebaiknya tidak mengambil sikap untuk berkonfrontasi dan fokus pada pemecahan masalah. C. Ceroboh. Banyaknya jumlah anak, kegiatan, dan variasi kondisi keluarga selama berlangsungnya belajar dari rumah atau BDR. Guru harus pandai mengatur atau membuat perencanaan sistem komunikasi yang positif dengan orang tua terkait dengan durasi kegiatan, frekuensi, topik, target capaian kegiatan, dan media komunikasi yang akan digunakan selama belajar di rumah. E. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam berkomunikasi. Yang pertama, 1. Guru sebagai pengirim pesan, di mana berbicara cepat, tidak tersusun, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan, dan tidak mengenal
waktu. Kedua, terlalu pendek, tidak cukup informasi dan terdapat pengulangan, mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki orang tua, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang orang tua. Poin kedua membahas tentang guru sebagai penerima pesan. Artinya tidak menaruh perhatian kepada isi pesan yang disampaikan oleh orang tua, sudah merumuskan jawaban atau mengambil kesimpulan sendiri sebelum mendengarkan pesan orang tua sampai tuntas. Kemudian cenderung mendengarkan detail-detail pesan tanpa melihat isi pesan secara utuh. Dan yang terakhir, memberikan penilaian benar atau salah. F. Keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki guru. Penting bagi guru PAUD untuk memiliki keterampilan berkomunikasi sebagai berikut. 1. Mengamati. Kedua, bertutur kata lisan dan tulisan. Ketiga, mendengarkan dan memahami. Keempat, kecerdasan. Kelima, self-efficacy. Keenam, percaya diri. Ketujuh, rasa hormat. Kedelapan, komunikasi nonverbal. Kesembilan, pemilihan media yang tepat. Dan yang ke-10, memberikan umpan balik. G. Dampak komunikasi positif guru dan orang tua. Komunikasi positif yang terjalin dihadapkan dapat memunculkan kondisi-kondisi seperti berikut. 1. Pemahaman yang sama. Artinya komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi mampu memahami seluruh isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, kesenangan, di mana komunikasi tidak hanya ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman, tetapi juga menimbulkan kesenangan di kedua pihak. Ketiga, mempengaruhi sikap, di mana artinya manusia melakukan komunikasi memiliki berbagai tujuan, salah satunya untuk mempengaruhi sikap orang lain, terutama mengutamakan yang terbaik bagi peserta didik. Keempat, hubungan sosial yang baik. Artinya komunikasi ditunjukkan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Adanya hubungan saling percaya dan memengaruhi keefektifan komunikasi. Dan yang kelima, tindakan. Artinya komunikasi positif dapat menanamkan pengertian, memberikan pemahaman, memengaruhi emosi, perasaan dan menumbuhkan sikap yang bijak. H. Contoh komunikasi tertulis yang baik antara guru PAUD dengan orang tua murid. Dan salah satunya seperti berikut ini. Ayah atau bunda yang baik, hari ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Ayah atau bunda dapat mengajak Ananda melakukan kegiatan bersama seperti 1. Menanam bunga kesayangan. Kedua, menghitung daun-daun yang ada di halaman yuk. Ketiga, melukis atau menggambar atau merangkai tanaman yang ada di kebun. Dan yang keempat, membersihkan kebun bersama keluarga. Nah, bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorongan dulu. Namun, bila Ananda menginginkan kegiatan lain, ikuti minat Ananda agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati dan foto kegiatan Ananda lalu kirim ke grup WhatsApp untuk mencatat perkembangan Ananda. Terima kasih. Sekian dari presentasi. Terima kasih. Sehat, cerdas, ceria.